Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Permatasari. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, saya ingin menjelaskan kembali tentang materi jelaskan. Yang pertama, materi tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Tujuan studi kelayakan bisnis ini yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian, yang kedua, memudahkan perencanaan, yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, yang keempat, memudahkan pengawasan dan memudahkan pengendalian. Terus manfaat SKB itu ada yang pertama, manfaat finansial, yaitu manfaat keuangan, pencapaian penghasilan maupun keuntungan. Yang kedua, ada manfaat ekonomi sosial berdampak pada PDB. Yang ketiga, manfaat sosial, yaitu lebih ke masyarakat. Terus SKB itu dilakukan tergantung beberapa faktor. Yang pertama, besar kecilnya dana investasi, bisnis, uncertainty, dan kompleksitas variabelnya yang berpengaruh. Pelaku berkepentingan dengan SKB itu ada pelaku bisnis dan investor, pemerintah, serta masyarakat. Pertemuan kedua ada materi tentang depresiasi. Depresiasi merupakan suatu nilai yang harus dikeluarkan untuk setiap aktiva tetap untuk setiap tahunnya. Harga nilai diperoleh nilai sisa, sedangkan nilai sisa adalah perkiraan nilai aktiva yang tetap. Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, metode garis lurus. Beban penyusutan aktiva tetap per tahunnya akan sampai akhir umur ekonomisnya aktiva tetap tersebut. Yang kedua, ada metode unit produksi. Metode ini lebih tepat dipakai dalam penentuan depresiasi jika pemakaian alat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, ada metode saldo menurun berganda. Metode ini tarif depresiasi garis lurus tanpa nilai sisa didua kalikan dengan nilai buku aktiva pada awal tiap-tiap periode. Nah, yang terakhir itu ada metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun yang dihitung berdasarkan serangkaian angka pecahan yang denominator. Yang ketiga ada nilai waktu dan uang atau time value of money, merupakan konsep finansial penting bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang pada waktu yang sama dengan potensi pendapatan uang tersebut. Nah, ada 6 rumus utama. Yang pertama, nilai yang akan datang atau future value factor. Yang kedua, ada nilai sekarang atau present value. Tiga, ada nilai yang akan datang atau anuitas present value of annuity. Nah, yang kelima ada anuitas atau angsuran hutang. Dalam bahasa Inggrisnya mortgage constant. Dan yang terakhir ada anuitas cadangan atau cadangan pengganti atau sinking fund. Pertemuan selanjutnya itu ada peramalan. Peramalan merupakan seni dan ilmu untuk memprediksi kejadian masa datang dan juga sebagai dasar untuk keputusan bisnis. Ada beberapa gambaran peramalan, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, terdapat 3 jenis peramalan. Yang pertama, peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Ada 7 langkah dalam peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memiliki unsur apa yang akan diramal. Yang ketiga, menentukan horizon waktu. Nah, yang keempat, memilih tipe mode peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang terakhir, memvalidasi dan menetapkan hasil peramalan. Pendekatan peramalan ada 2 pendekatan, yaitu dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Terus ada prosedur pemasaran, yaitu ada analisa ekonomi, analisa industri, analisa penjual masa lalu, analisa peramalan permintaan proyek maupun industri, dan pengawasan hasil peramalan. Terus ada kendala pemilihan teknik peramalan. Nah, di kendala ini ada perkiraan waktu, tingkah laku data, biaya, dan tingkat akurasi yang diinginkan, pengukuran permintaan produk,
peramalan produk sudah mapan, dan terakhir peramalan produk baru. Pertemuan kelima ada marketing mix atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu merupakan strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar. Ada 4 variabel memenangkan persaingan. Yang pertama, segmentasi pasar, bauran pasar, anggaran pemasaran, dan ketetapan waktu. Pengertian bauran adalah perpaduan atau campuran yang terdiri dari bermacam-macam unsur di mana masing-masing saling menunjang dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Marketing mix ini ada 4. Yang pertama produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga ada place atau tempat, yang terakhir ada promotion atau promosi. Produk itu merupakan serangkaian keuntungan yang disampaikan kepada customer. Bentuk keuntungan yang disampaikan bisa berwujud atau tidak berwujud. Ada tiga level produk sosial marketing. Yang pertama itu core produk, yang kedua actual produk, nah yang ketiga ada augmented produk. Yang keenam yaitu tentang aspek produksi dan operasi. Nah, produksi itu merupakan produk atau jasa, sedangkan manajemen produksi, operasi, aktivitas mentransformasikan sumber daya menjadi produk atau jasa. Terus ada beberapa langkah manajemen produksi informasi. Yang pertama ada input, terus ada transformasi, yang ketiga ada output. Nah, produktivitas itu merupakan peningkatan proses produksi. Produktivitas juga dicapai dengan mengurangi input sementara output konstan dan meningkatkan output sementara input konstan. Terus ada aspek teknik dan teknologi, mencakup 10 bagian. Yang pertama pemilihan strategi, perencanaan produksi, rencana kualitas, pemilihan teknologi, rencana kapasitas produksi, rencana letak pabrik, rencana jumlah produksi, rencana tata letak, manajemen penelitian, dan terakhir pengawasan kualitas produksi. Selanjutnya itu ada strategi lokasi. Nah, tujuan strategi lokasi itu ada efisiensi waktu, minimalisir biaya, citra perusahaan, profil, dan kredibilitas. Terus manajemen persediaan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan komposisi persediaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Terus ada jenis persediaan. Yang pertama ada raw material, yang kedua work in process, yang ketiga ada finished good. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan juga ada volume penjualan, jangka waktu, proses produksi, daya tahan, atau faktor produksi akhir. Di pertemuan ke-7 atau materi ke-7 itu tentang aspek hukum atau aspek yuridis. Untuk mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan, untuk memulai SKB dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak yang melakukannya dari aspek lainnya, tergantung dari kesiapan masing-masing perusahaan. Bagi peneliti SKB atau studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahannya merupakan dan kesempurnaan serta keasliannya itu meliputi badan hukum, perizinan yang dimiliki, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Ada beberapa jenis di Indonesia. Yang pertama perseroan, ada firma, PT, CV, BUMD, dan BUMN, serta yayasan. Terus yang pertama itu perusahaan perseorangan. Perusahaan dimiliki perusahaan perseorangan itu perusahaan yang hanya dimiliki sendirian saja. Pendirian ini pun tidak memerlukan syarat khusus sebagaimana badan usahanya. Terus ada firma, perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Firma itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama melalui akta resmi, yang proses selanjutnya itu sampai di berita negara, dan melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak tertentu. Nah, di bagian kedua itu ada perseroan komanditer, yaitu merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam CV juga terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Tujuan CV ini memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dan tanggung jawab terbatas. Terus ada perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persahabatan yang ditetapkan
ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Hal yang perlu diteliti khususnya berkaitan dengan keabsahan PT. Nah, yang pertama itu ada akta notaris, terus persetujuan Menteri Kehakiman, pendaftaran di pengadilan setempat dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Terus ada perusahaan negara. Perusahaan itu didirikan oleh perundang-undangan. Terus ada perusahaan daerah yang didirikan oleh perusahaan daerah pimpinan. Perusahaan ditentukan oleh kepala daerah. Terus terakhir ada yayasan. Jenis-jenis izin usaha. Yang pertama tuh ada tanda daftar perusahaan, yang kedua perlu NPWP, yang ketiga harus ada izin usaha, dan yang terakhir harus ada sertifikat tanah. Pertemuan ke-8 atau materi ke-8 itu ada aspek ekonomi dan sosial. Mengenal aspek ekonomi dan sosial yang saya pelajari dari video ini, terdapat beberapa latar belakang bahwa setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif, dan usaha yang layak harus memberikan dampak positif kepada semua pihak. Dampak usaha dari aspek ekonomi itu yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui peningkatan pendapatan keluarga, perubahan pola nafkah, ketersediaan sarana dan prasarana, terus terbukanya kesempatan kerja dan lain-lain. Nah, yang kedua itu menggali atau mengatur ekonomi sumber daya alam melalui penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Peningkatan nilai tambah SDA dan peningkatan SDA yang belum terjamah. Terus meningkatkan perekonomian pemerintah melalui penambahan peluang kesempatan kerja untuk mengatasi pengangguran. Terus peningkatan pendapatan asli daerah, menambah pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Nah, yang keempat itu pengembangan wilayah melalui pemerataan pembangunan, membuka isolasi daerah terpencil. Terus dampak usaha dari aspek sosial itu meliputi ada dari segi perubahan demografi dapat terjadi melalui perubahan struktur kependudukan, perubahan kepadatan penduduk. Nah, dua, perubahan budaya meliputi perubahan pranata sosial, lapisan sosial, perubahan adaptasi ekologis. Terus yang ketiga itu perubahan kesehatan masyarakat meliputi perubahan status gizi masyarakat, perubahan parameter lingkungan. Terus ada dampak aspek ekonomi dan sosial. Dalam pendapatan nasional itu dalam investasi dan usaha, kalau berhasil itu meningkatkan pendapatan nasional, maka usaha tersebut itu layak untuk dijalankan, begitupun sebaliknya. Menghitung pendapatan nasional. Nah, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan pendekatan produksi, yang kedua dengan pendekatan pengeluaran, yang ketiga dengan pendekatan pendapatan. Pertemuan selanjutnya itu tentang aspek lingkungan dan AMDAL. AMDAL, analisa aspek lingkungan, itu merupakan analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Terus tujuan analisa lingkungan itu yang pertama menganalisis lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis. Nah, yang kedua itu menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi pada perusahaan. Terus ada menganalisa usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Terus kategori dari lingkungan bisnis tersendiri itu ada 3. Yang pertama lingkungan jauh yang terdiri dari ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi global. Terus ada lingkungan industri. Yang kedua, lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan, di mana bisnis berada terdiri dari persaingan antar perusahaan, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, dan hambatan masuk. Yang ketiga, ada lingkungan operasional yang terdiri dari pesaing, pemasok, pelanggan, pemberi kredit, dan pegawai. AMDAL sendiri secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting sesuai rencana usaha dan kegiatan penggunaan AMDAL. Nah, yang pertama itu bagi pemerintah sebagai alat pengambil keputusan,
tentang kelayakan lingkungan dari suatu usaha. Nah, bagi masyarakat tuh dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Dan yang terakhir, bagi pemrakarsa untuk mengetahui masalah lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang. Pertemuan selanjutnya itu tentang materi aspek keuangan. Aspek keuangan itu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Nah, aspek ini memberikan gambaran yang berhubungan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang penting untuk diteliti kelayakannya. Terus alat ukur untuk menentukan kelayakan suatu usaha itu berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan. Yang pertama ada payback period atau PP. Nah, itu tuh metode penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu usaha atau proyek. Terus ada ARR atau average rate of return. Itu tuh cara mengukur rata-rata pengambilan bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak dengan rata-rata investasi. Kemudian ada net present value atau NPV, adalah perbandingan antara PV kas bersih dengan PV investasi selama umur investasi. Terus ada internal rate of return atau IRR, yaitu alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil intern. Terus ada PI atau profitability index. Nah, itu tuh rasio aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama seumur investasi. Terus ada break even point atau BEP. Nah, BEP itu kondisi di mana pendapatan dari usaha sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Pengusaha sering menyebutnya dengan istilah balik modal. Materi selanjutnya itu tentang biaya modal atau cost of capital. Modal adalah dana yang digunakan untuk membiayai pengadaan aset dan operasional tertentu suatu perusahaan. Nah, modal itu dapat dilihat dari neraca sisi kanan. Yang pertama itu ada hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Cost of capital itu return yang dapat diharapkan oleh investor suatu perusahaan apabila mereka berinvestasi pada sekuritas yang mempunyai tingkat risiko yang sebanding. Perhitungan biaya modal itu penting karena yang pertama memaksimalisasikan nilai perusahaan, mengharuskan biaya-biaya diminimumkan. Yang kedua, keputusan pengangguran modal memerlukan estimasi biaya modal. Nah, keputusan-keputusan penting lain juga seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Terus tuh ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital, itu rata-rata dari seluruh komponen modal dan digunakan untuk menghitung biaya modal. Komponen modal adalah saham biasa atau preferen, utang, dan laba ditahan. Tahapan menghitung cost biaya modal, yaitu yang pertama itu menghitung nilai secara proporsional nilai market dari usaha. Yang kedua, membagi dengan rata-rata pembagian sekuritas. Terus yang ketiga, rata-rata tertimbang dari pengeluaran yang diharapkan. Terus ada saham preferen, yaitu tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Rumus biaya laba ditahan. Berusaha memperoleh modal dari menahan sebagian laba atau menerbitkan saham biasa baru. Biasanya biaya saham biasa baru itu merupakan perusahaan akan mengeluarkan untuk membeli investor yang ingin berinvestasi di perusahaannya. Terus itu ada 3 cara menaksir biaya laba ditahan, yaitu yang pertama pendekatan CAPM, pendekatan diskon cash flow, dan pendekatan bond yield plus risk premium. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat bagi kita semua, dan semoga kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Nah, mungkin kalau ada kata yang salah itu datangnya dari saya sendiri, dan ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.